Hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, kayaknya hari ini nih hari yang menyenangkan ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sudah lama tidak kita sentuh. Bener, kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan percintaan. Nah, bagi kamu yang sekarang udah ada di video nih, mungkin videonya baru tayang, kamu udah buru-buru gitu pengen dengerin, pengen nonton, kayaknya emang masalah kamu gak jauh-jauh deh dari topik percintaan ya. Nah, tenang aja, kali ini bersama saya yuk kita berdiskusi bareng mengenai sebuah topik cinta yang keren, yang mana topik ini sepertinya banyak banget dipermasalahkan oleh orang-orang di luar sana, termasuk juga kamu, sahabat Pagar Kehidupan yang saya cintai ya. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, ayo kita berdiskusi bareng yuk mengenai sebuah jawaban dari pertanyaan yang bisa jadi ditanyakan sejuta umat. Pertanyaan sakti itu adalah, kapan ya saya harus maju atau mundur dalam hal percintaan? Ya elah, keren banget nih topik. Sekarang gini teman-teman, sadar gak sih kalau setiap permasalahan percintaan yang dialami oleh kamu itu sebenarnya disebabkan oleh satu hal loh. Satu hal itu adalah karena diri kamu tidak mengetahui kapan harus maju atau mundur dalam hal percintaan. Nah, jadi gini, sekarang saya akan membagi materi kali ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah untuk kamu semua yang sedang masa-masa penggebetan. Masa-masa ingin memiliki pacar atau memiliki calon suami istri tapi belum dapet gitu ya. Dan kelompok yang kedua adalah kamu-kamu yang sudah pacaran tapi belum menikah. Nah, kelompok yang ketiga nih adalah kelompok yang sudah menikah dan ingin deh pernikahannya dengan izin yang maha kuasa gitu ya, bisa lebih langgeng ke depannya. Seru ya? Oke. Sekarang bagi kamu-kamu dulu nih, kelompok pertama yang kayaknya pengen banget gitu punya pacar atau punya calon suami istri tapi belum dapet. Pertanyaannya gini, Mas bro, kan gue lagi suka nih sama orang nih, iya. Terus boleh gak sih kalau kita tuh mengejar lawan jenis gitu loh. Kadang-kadang kalau saya ngejar tuh capek, tapi kan emang kita tuh harus ngejar ya demi mendapatkan cinta sejati. Bener gak sih? Jawabannya adalah itu mitos teman-teman. Bener, mitos dalam dunia percintaan itu banyak banget. Salah satunya adalah kalau kita mencintai seseorang, buktikan dengan cara mengejar. Wah, kalau saya tidak setuju 100% sama sekali dengan hal yang namanya mengejar sebagai pembuktian cinta. No. Tidak, dan tidak. Lah mas bro, bukannya kalau kita mencintai seseorang nih harus ngejar dong sampai dia luluh sama kita. Gimana sih? Kan bukannya gitu yang diajarin sama leluhur kita. Ceelah, bawa-bawa leluhur lagi. Bahaya nih. Gini loh, yang ngajarin kamu untuk mengejar atas nama cinta tuh bukan leluhur kali. Yang ngajarin diri kamu tuh apa? Sinetron sama film-film yang kamu tonton di bioskop. Coba, bener gak? Dari mana kamu tahu bahwa kalau cinta itu harus ngejar? Dari film kan? Dari buku novel kan? Iya kan? Nah itulah sumber racun terbesar penghasil mitos cinta paling banyak. Itu dia sebabnya. Nah terus caranya gimana dong kalau kita gak boleh ngejar? Kan gak mungkin kita bisa dapetin pasangan kalau kita gak ngejar. Cara yang paling efektif adalah dengan cukup memberikan signal. Itu dia. Jadi ibarat kata kita handphone teman-teman, dunia percintaan itu juga sama. Hampir sama seperti handphone yang kamu punya. Sekarang coba lihat handphone kamu deh. Handphone itu kan gak akan bisa dipakai buat komunikasi kalau gak ada signal kan? Bener gak? Nah sama seperti cinta. Cinta itu gak mungkin bisa terjadi kalau salah satu di antara kalian emang tidak demen. Nah bicara soal demen gak demen, saya membaginya menjadi 3 warna, yaitu kuning, merah, dan hijau. Nah dengarkan baik-baik teman-teman, saya tidak setuju untuk kepada sebuah usaha membuat orang yang memang tidak suka dengan kita dipaksa untuk suka. Itu saya gak setuju. Itu namanya bukan cinta, tapi perkosaan. Nah, yang harus kita lakukan adalah fokuslah kepada orang yang memang dari sananya sudah demen sama kita. Lihat deh, apakah ketika diri kamu memberikan signal bahwa kamu suka kepada dia, dia merespons nggak?
Atau jangan-jangan dia mual. Jangan-jangan dia muntah. Kalau dia mual, dia muntah, berarti dia termasuk golongan lampu merah. Nggak usah dipikirin, cari yang lain. Gampang kan? Nah kalau golongan lampu kuning, ketika kamu ngasih signal dikit bahwa kamu tertarik dengan dia tuh antara mengatakan, ayo dong, kalau kamu suka denganku, kejarlah aku. Ais, sinetron tak berujung kali. Orang kayak gini gak usah direspon juga. Katakan kepada dia, aku bukan pemain sinetron, aku adalah penjelajah kehidupan. Ciaelah, lampu kuning skip. Nah yang harus kamu respon adalah seseorang yang ketika dirimu memberikan signal bahwa kamu tertarik dengan dia pun merespon balik dengan respon yang positif. Ini adalah orang yang termasuk ke dalam golongan lampu hijau. Nah pertanyaan berikutnya mungkin gini, ya mas bro, terus cara ngasih signalnya kalau kita suka sama dia gimana? Gampang. Signal yang paling gampang yang menunjukkan bahwa seseorang itu suka dengan orang itu adalah perhatian. Sekali lagi, perhatian yang tulus. Orang tuh kalau memberikan perhatian dengan orang yang dia sukai, beda kali dengan perhatian sesama temen. Bener nggak? Nggak mungkin juga kalau sesama temen nanya, kamu udah makan belum? Nggak mungkin. Ngapain juga mikirin, betul nggak? Kalau sama orang yang disuka, kasih perhatian dong. Perhatiannya tuh detail, perhatiannya tuh lebih dekat, lebih intim gitu. Kayak contohnya, halo, kamu udah makan belum? Kamu lagi apa? Kamu udah sembuh sakitnya? Pertanyaan seperti ini sebenarnya signal. Signal yang menunjukkan bahwa aku tertarik loh dengan dirimu dan aku ingin menjadi lebih dekat dengan kamu. Nah, itu yang namanya signal. Nah, coba setelah kamu memberikan perhatian yang simple seperti ini, respon dia gimana? Apakah dia diemin kamu, ngacangin kamu? Itu berarti lampu merah. Nggak usah dipaksain, kabur, cari yang lain. Kalau dia misalnya mengatakan, siapa sih lu? Lu suka ya sama gue? Kalau lu suka sama gue, buktikan. Dia lampu kuning, katakan aku bukan Anjasmara, bukan pemain sinetron, bye-bye. Nah, bersambung. Noraknya pol. Nah kalau dia merespon, misalnya dia jawab dengan baik, kemudian dia nanya balik ke kamu juga lagi apa, kamu sudah makan belum, atau kamu sudah sehat atau belum juga. Nah itu lampu hijau, ambil. Iya kan? Sebenarnya gak susah loh, gak susah sama sekali kalau kamu pola pikirnya bener. Kebanyakan orang nih di sekitar saya teman-teman, mohon maaf ya, kalau bicara soal percintaan tuh sukanya maksain gitu loh. Orang emang gak cocok dipaksain. Orang emang gak demen dipaksain. Jadinya apa? Jadinya drama. Drama. Gak bener sama sekali. Bahasa ilmiahnya sesat. Sesat saudara-saudara. Sesat. Nah itu bagi kamu yang masuk kelompok pertama. Bagaimana dengan kelompok kedua nih? Kelompok kedua itu adalah orang yang sudah pacaran atau masuk ke masa penjajakan gitu ya. Tapi bingung. Perlukah saya melanjutkan hubungan ini dengan dia atau putus? Sedap deh. Seneng bener gua kalau ngomongin cinta dari orang-orang yang kata-katanya lebay gitu. Jadi gini, kalau kita sudah pacaran teman-teman, kita bisa menentukan apakah hubungan ini perlu dilanjutkan atau tidak. Nah sekarang parameternya apa mas bro? Yang bisa membuat kita itu memutuskan tetap sama dia atau sudah alias putus saja. Parameternya itu cuman dibagi menjadi 2. Yang pertama, lihat hubungan kamu. Apakah dalam hubungan kamu dengan dia masih terdapat sebuah hal yang namanya saling menghargai atau tidak? Contoh ya, kapan terakhir kali dia melakukan tindakan kekerasan dengan kamu? Kalau kamu bisa menjawab dengan cepat, dia barusan mukul saya minggu lalu mas bro, saya salah dikit dipukul, saya salah dikit ditampar. Itu namanya KDRT, putusin. Putusin pasangan yang terlalu galak sama kamu seperti layaknya penjahat. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Putusin. Yang kedua adalah tipe pasangan yang selalu menuntut lebih dari kita. Menuntut lebih dari kita maksudnya gimana mas bro? Menuntut lebih tuh gini loh. Dia suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain.
kamu tuh nggak kayak dia deh. Kau bisa nggak sih jadi seperti dia? Aku pengen deh kamu jadi seperti dia. Wah, kalau kamu sudah dibanding-bandingkan dengan orang lain teman-teman, itu namanya dia tidak menghargai dirimu. Kalau dia tidak menghargai dirimu, cari orang lain yang bisa menghargai dirimu. Titik. Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Kalau dia benar-benar mencintai kamu, dia pasti menghargai kamu. Dan kalau dia menghargai kamu, nggak mungkin dia membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu fakta. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus putus dengan pasangan kamu kalau dia mengkhianati dirimu. Ini udah nggak bisa ditolerir lagi nih. Orang kalau mencintai kamu, dia nggak mungkin mengkhianati dirimu. Seperti katanya Johnny Depp. Johnny Depp mengatakan sebuah kata-kata yang betul banget mengenai percintaan. Johnny Depp berkata seperti ini, kalau seandainya ada dua orang yang kamu cintai, pilihlah orang yang kedua, jangan orang yang pertama. Kenapa? Karena kalau kamu benar-benar mencintai yang pertama, tidak mungkin ada yang kedua. Saya langsung berkata, bener lu bro. Bener ini si Johnny Depp. Kenapa? Karena emang kalau diri kamu benar-benar mencintai yang pertama, nggak mungkin dong ada yang kedua. Nggak mungkin dong ada yang ketiga. Bener nggak? Nah, kalau diri kamu sekarang sedang diselingkuhi, tanpa banyak drama, tinggalin. Nggak usah banyak kata tapi. Itu langkah yang paling betul. Nah, itu adalah kelompok nomor 2. Nah, bagaimana dengan nomor 3 nih? Bagaimana dengan orang yang sudah menikah? Kadang-kadang kan orang kalau sudah menikah tuh suka bimbang juga gitu ya. Ada sebuah perasaan kayaknya saya pengen banget ninggalin nih orang nih, udah gak tahan mas bro. Gimana ya? Saya perlu lanjut gak sih dengan dia atau saya cerai aja? Gini, kalau kita bicara masalah pernikahan teman-teman, pernikahan itu jauh lebih sakral dibandingkan pacaran. Setuju apa enggak ya? Nah karena memang jauh lebih sakral, berarti cara untuk menghadapinya pun beda loh dengan orang pacaran apalagi masih gebet-menggebet. Setuju ya? Nah biasanya kalau ada orang yang sudah menjalin keluarga atau sudah menjalin pernikahan gitu ya, kemudian dia curhat kepada saya minta petunjuk, saya cuma berkata begini, coba pikirkan kenapa alasan kalian berdua itu menikah. Sekali lagi saya minta tolong bagi kamu yang sudah menikah dan merencanakan untuk bercerai, saya minta tolong kalian berdua pikirin deh. Pikirin apa sih alasan dulu kalian berdua memutuskan untuk menikah? Apa alasannya? Oh cuman karena cinta. Alah, ini loh. Permasalahan orang Indonesia sampai saat ini yang saya lihat mereka berpikir nikah itu cuman butuh cinta. Padahal faktanya enggak. Orang itu selain butuh cinta juga butuh yang namanya harta. Orang itu selain cinta juga butuh yang namanya komunikasi. Jadi kalau saya bilang tadi orang selain butuh cinta butuh harta, berarti matre dong mas bro. Bukan matre. Harta yang saya maksud adalah kalau diri kamu mencintai dia, betul-betul mencintai dia, pasti diri kamu mau dong berusaha cari uang demi keluarga kamu. Betul nggak? Iya kan? Nah itu maksud saya. Yang kedua, orang itu juga butuh komunikasi supaya percintaannya lancar. Itu nggak bisa ditoleransi lagi. Nah sekarang coba. Dalam pernikahan yang kalian miliki nih bagi yang sudah menikah gitu ya, apakah komunikasi masih bisa berjalan dengan baik? Kalau komunikasi masih bisa berjalan dengan baik, lanjutkan. Lanjutkan karena itu pangkal dari percintaan yang sebenarnya yaitu komunikasi. Nah caranya gimana mas bro kalau saya nggak bisa komunikasi dengan dia terus gimana? Nah itu coba resapi baik-baik. Kenapa sih kok kalian berdua tuh nggak bisa ngobrol lagi gitu? Apakah ngobrol berdua itu sesusah itukah bagi kalian berdua? Kenapa? Pasti ada unek-unek kan? Nah unek-uneknya itu keluarin. Kalau perlu berantem, tapi setelah berantem racunnya hilang, komunikasi lancar, itu loh yang akan merekatkan cinta kalian lagi. Ya, masuk akal kan? Jadi itu aja teman-teman solusi cinta kali ini untuk kamu semua yang memang betul-betul afdol. Itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Bagaimana caranya kamu sebagai sahabat pagar kehidupan bisa lebih bijak gitu. Untuk menentukan kapan ya saya harus maju atau mundur dalam hal percintaan. Gimana? Ternyata gampang ya.
tidak sesusah yang kita pikir kalau kita mau berpikir bijak tentang cinta. Nah coba lakukan ini deh teman-teman. Cara kamu untuk memandang cinta akan benar-benar menentukan nasib percintaan kamu sendiri. Cara pandangmu, nasib cinta kamu. Rubah cara pandangmu, cintamu pun akan berubah ya. Silakan klik jempol ke atasnya bagi saya kalau memang kamu mencintai video saya ini dan sebarkan juga kepada semua orang yang kamu cintai di luar sana ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.